pagi Bu Ulfa. Bu Yeni, selamat pagi Bu Yeni. Pagi Bu Ulfa. Mohon maaf Bu Ulfa, apakah pagi ini Bu Ulfa ada waktu? Alhamdulillah Bu Yeni, pagi ini saya longgar. Saya tadi sudah menyelesaikan tugas penilaian tengah semester untuk anak-anak. Gimana Bu Yeni? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Ulfa, saya nanti akan mengadakan praktek coaching bersama Bu Indah. Saya mohon waktunya Bu Ulfa untuk menjadi observer saya. Begitu. Baik Bu Yeni. Saya siap menjadi observer kegiatan coaching antara Bu Yeni dengan Bu Indah nanti. Akan tetapi sebelum melaksanakan kegiatan observer nanti Bu, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Bu Yeni nggih, terkait dengan diskusi persiapan coaching. Nggih, Bu. Harapannya ketika nanti waktu kegiatan coachingnya berlangsung ya, itu berjalan dengan lancar dan baik tanpa halangan. Bagaimana Bu Yeni? Siap Bu. Oke. Yang pertama saya ingin tanyakan adalah terkait teknis coaching ya, yang akan Ibu Yeni pergunakan pada kegiatan coaching nanti. Boleh tahu Bu, teknik yang akan Bu Yeni gunakan nanti teknik apa Bu? Nanti saat coaching saya akan menggunakan teknik wawancara, interview Bu. Itu karena menurut saya sederhana dan simpel. Begitu. Iya Bu. Baik Bu Yeni, mungkin wawancara adalah teknik yang pas ya, yang tepat untuk digunakan. Oke. Bu Yeni di sini Ibu jadi coach ya? Iya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya oleh coach sebelum melaksanakan kegiatan coaching. Di antaranya adalah kompetensi coach. Nah, boleh tahu Bu, kompetensi apa yang harus dipersiapkan oleh seorang coach Bu Yeni? Seorang coach itu harus mempersiapkan 3 kompetensi Bu. Yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa sekali. Bagus Bu. Kemudian selain 3 kompetensi tersebut ya, dalam coaching perlu juga ditambahkan kompetensi mendengarkan dengan rasa, yaitu receive, appreciate, summarize, dan ask. Nah, ada 3 kompetensi tersebut. Dari 3 kompetensi tersebut, bagian mana ya yang ingin Bu Yeni fokuskan dalam kegiatan coaching nanti Bu Yeni? Saya ingin mendalami tentang pencarian solusi Bu. Jadi solusi sebuah masalah itu. Oh iya. Dari ketiga kompetensi yang tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan. Nah, dari ketiga tersebut mana ya yang ingin Bu Yeni pilih nanti Bu? Dari 3 kompetensi tersebut, saya akan fokus pada persentase Bu, yaitu kehadiran penuh. Oh gitu. Baik Bu Yeni, memang sebaiknya seorang coach itu bisa fokus terhadap presence atau kehadiran penuh ya Bu ya. Harapannya kegiatan coaching nanti itu bisa maksimal dan tidak berpikir kemana-mana, tidak memikirkan yang di rumah gitu ya. Iya. Kemudian dalam coaching sendiri itu bisa menyampaikannya permasalahan dari coaching itu dengan jujur, dengan leluasa dan terbuka nantinya untuk menyampaikan kepada Bu Yeni nanti. Baik, untuk selanjutnya agar kita mengetahui bahwa kegiatan coaching itu berhasil dengan baik, indikator yang harus dipenuhi ini apa ya Bu ya, indikator keberhasilan kegiatan coaching yang Bu Yeni nanti lakukan? Baik Bu, menurut saya sebagai coach itu saya hanya memberikan kehadiran penuh, mendengarkan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot saja Bu. Harapan saya dapat menemukan gagasan, jawaban, dan solusi dari permasalahan yang saya alami. Iya begitu ya. Berarti tolak ukur kegiatan coaching yang akan Bu Yeni lakukan itu adalah coach dapat menemukan gagasan, Iya, ide, solusi untuk memecahkan permasalahan. betul Iya, sekali begitu Bu. ya. Iya Bu, betul sekali. Iya. Baik Bu Yeni, saya nanti akan mengikuti kegiatan coachingnya Bu Yeni dengan Bu Enda
nanti dilaksanakan selepas jam mengajar atau bagaimana Bu Yani? Iya siap Bu, Oh ya, selepas jam mengajar oh nanti ya, pulang baik. sekolah. Nggih, nggih. Baik, nanti saya akan siap menjadi observer, mengamati kegiatan coaching antara Bu Yeni dan Bu Endah. Nah, semoga nanti berjalan dengan lancar sesuai yang kita harapkan. Bagaimana Bu? Sudah siap untuk menjadi coach? Insya Allah siap Bu. Oh, nggih. Oke, Terima Bu kasih. Yeni. Selamat mempersiapkan. Sampai bertemu nanti, nggih. Nggih, terima kasih nggih Nggih. Bu Iya, Ulfa, terima sama-sama. kasih. Selesai ngajarnya. Iya Bu Yani, alhamdulillah hari ini cukup seru Bu kelas saya, tapi melelahkan. Oh, tapi kelihatannya kok lesu. Iya Bu, mungkin karena siang hari ya, jadi sudah waktunya Jam makan mengisi siang. perut ini Bu sepertinya. Iya, tapi Oh, karena terkendala ada beberapa hal yang ingin saya konsultasikan Bu kepada Bu Yani nanti. oh ya. Sebelum dengan konsultasi, tunggu Bu Ulfa dulu ya. Bu Ulfa nanti akan jadi observer kita, yang ngamati kita. Oh iya Bu, siap-siap. Iya. Bu Ulfa. Oh, Assalamualaikum. Bu Ulfanya udah Waalaikumsalam. datang. Iya, mohon Waalaikumsalam. maaf, Iya tadi Bu. masih Iya. ngajar. Iya, iya. Monggo-monggo, silakan ini mau kegiatan coaching ya? Iya. Iya Bu, Oh, kebetulan saya akan berkonsultasi kepada Bu Yani terkait permasalahan saya yang ada di kelas dan baru kali ini bisa terlaksana. oke. Silakan, monggo silakan. Iya, tadi katanya ada masalah di kelas. Masalah apa, Bu? Iya Bu Yani, akhir-akhir ini di kelas saya itu murid-murid menjadi lebih pendiam, tidak antusias mengikuti pembelajaran saya. Terus dalam mengumpulkan tugas-tugas saya, anak-anak itu juga tidak sepenuhnya mengikuti atau mengumpulkan, Bu. Bahkan saya rekap itu hanya sekitar 50%-nya saja, Bu Yeni. Oh, seperti itu, Bu. Jadi, nah, sekarang menurut Bu Indah, apa yang Bu Indah harapkan dari obrolan kita hari ini? Baik Bu, tentu saja dengan saya berkonsultasi kepada Bu Yeni ini, saya berharap bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Bu Yeni. Baik, Bu Indah. Baik, Bu Indah. Terus, menurut Bu Indah, hal apa saja yang Bu Indah ketahui bahwa murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran saat Bu Indah mengajar? Iya Bu, kalau saya ingat kejadian di kelas saya itu murid-murid tampak tidak antusias itu karena disebabkan oleh beberapa hal ya Bu Yeni ya. Itu dari diri saya yang mungkin tidak mengembangkan pembelajaran dengan baik. Pembelajaran saya mungkin terlalu monoton. Terus saya lebih mendominasi dalam hal pembicaraan, terus kurang memberikan kesempatan kepada anak-anak berbicara aktif sehingga mereka menjadi tidak aktif dan tidak antusias. Mungkin itu Bu Oh, dari begitu ya balik Bu saya. ya. Iya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Bu Indah antusias lagi dalam pembelajaran? Atau yang diinginkan murid-murid di kelas C Bu Indah itu kira-kira apa saja? Hmm, Kalau dilihat dari faktor kurang antusiasnya itu tadi ya tentu saja saya harus berubah ya Bu Yeni ya. Iya. Yang tadinya pembelajaran saya itu monoton, mungkin saya harus lebih kreatif dalam menyusun pembelajaran, baik itu yang tertuang di RPP maupun di praktek baiknya. Terus anak-anak sepertinya butuh kegiatan yang lebih interaktif berupa ice breaking, terus pembelajaran-pembelajaran yang terkini dan kekinian sehingga anak-anak itu lebih tertarik mungkin itu Bu Yani tidak diam aja mendengarkan saya bicara. Mungkin itu Bu. Oh, bagus Bu, bagus sekali. Saya sependapat dengan pendapat Ibu Indah. Lalu, menurut pendapat Ibu Indah, apa saja yang membuat murid-murid asik, yang membuat murid-murid tidak bosan pada saat pembelajaran di kelas itu apa Bu? Ya mungkin selain pembelajaran yang menarik, mungkin anak-anak lebih diajak pada kegiatan yang sifatnya menyenangkan mungkin Bu Yani ya, baik itu
berupa games tambahan, games pembelajaran, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa mengakomodir keinginan mereka, mungkin bisa kegiatan outdoor atau mungkin kegiatan yang eh, bisa memancing keaktifan mereka gitu. Oh betul Bu, bagus sekali. Lalu mengenai tugas yang diberikan Bu Indah pada murid-muridnya, apakah penyebabnya sehingga kok anak-anak itu kurang antusias dan ada beberapa tidak mengumpulkan tugas itu gimana Bu? Karena apa? Setelah saya perhatikan, saya telaah, kenapa tugas saya kok berkurang ya Bu ya, yang mengumpulkan itu bisa jadi apa karena saya memberikan tugas itu terlalu banyak ya Bu ya ini ya. Terlalu banyak, terus saya juga kurang memberikan sumber pembelajaran yang menarik atau sumber pembelajaran yang lainnya yang bisa diakses anak-anak selain daripada buku-buku itu. Bu kalau boleh tahu, Iya. apa sumber belajar apa yang digunakan Bu Indah di kelas itu? Sejauh ini sih sumber belajar yang saya gunakan itu buku paketnya anak-anak saja Bu Yani. Jadi mereka membaca buku paket yang dimilikinya saja. Adakah sumber lain Bu? Harusnya ada sih Bu, sumber belajar itu kan banyak ya. Iya. Di antaranya anak-anak sekarang kan anak-anak digital Bu ya. Saya harusnya itu bisa memberikan sumber belajar yang bisa diakses secara digital pula. Di antaranya ada pembelajar interaktif di YouTube, terus ada di TikTok, atau mungkin di Reels dan Instagram gitu banyak sekali Bu yang anak-anak lebih tertarik untuk lebih belajar lagi. Gitu. Betul sekali Bu, saya yakin sekali kalau Bu Indah itu bisa menggunakan berbagai macam sumber media belajar. Pasti akan nantinya membuat murid-muridnya kembali aktif, kembali antusias lagi dalam pembelajaran. Jadi sekarang rencananya Bu Indah untuk menyelesaikan masalah ini apa Bu? Ya, yang pertama saya berencana untuk mengatasi antusiasme murid yang berkurang tadi, tentu saja saya akan merubah paradigma saya dalam mengajar, Bu. Di antaranya saya akan menyusun rangkaian pembelajaran dalam RPP lebih kreatif lagi dan lebih terstruktur. Kedua, saya akan memasukkan kegiatan-kegiatan yang bisa memicu keaktifan mereka, diantaranya adalah ada ice breaking, ada games, dan ada variasi tempo untuk menggugah semangat mereka Bu. Terus terkait dengan pengumpulan tugas yang tadi berkurang, saya akan perbaiki di pola saya memberikan tugas. Yang kemarin saya hanya cenderung kepada textbook, kepada buku dan buku saja. Mungkin nanti penugasannya lebih saya bebaskan sesuai dengan keinginan anak, dalam arti anak itu tidak harus sesuai kemauan guru, tapi anak bisa lebih mengembangkan potensinya, baik itu lewat lagu mungkin Bu, atau lewat pantun, atau sekarang yang sudah dipelajari anak-anak itu pembelajaran lewat Canva Bu. Jadi mungkin anak-anak nanti lebih saya bebaskan dalam pengumpulan tugasnya dengan harapan mereka bisa tuntas dalam pembelajaran. Itu Bu ya. Bagus sekali Bu Indah, rencananya Bu Indah itu bagus sekali. Saya sangat setuju. Semoga berhasil ya Bu ya. Amin. Semoga berhasil, Iya, Bu. anak-anak kembali antusias lagi, kembali aktif lagi ya. Iya. Lalu apa Bu komitmen Bu Indah terhadap rencana Bu Indah ini? Komitmennya apa? Ya, tentu saja saya berkomitmen untuk memberikan layanan prima ya Bu ya kepada anak-anak saya yang tertuang dalam nanti kegiatan pembelajaran yang pasti menarik dan mendukung program pemerintah dalam Merdeka Belajar, di mana anak-anak itu nanti tidak selalu apa kata guru, tapi bahkan guru itu bisa juga belajar dari mereka Bu. Itu Bu Yeni. Wah bagus sekali Bu, saya sangat mendukung apa yang Bu Indah lakukan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapannya Bu Indah nggih. Amin. Iya Bu. Ya, Bu Yeni, terima kasih ya Bu ya sudah meluangkan waktunya. Bu Maria Ulfa, terima kasih sudah
diberikan kesempatan hari ini berkumpul. Semoga pertemuan hari ini saya khususnya bagi saya bisa memberikan manfaat ya Bu ya. Iya, Bu. Dan jika nanti saya membutuhkan coaching lagi mohon bersedia ya Bu ya. Siap, Bu, dengan senang hati. Terima bersedia. kasih ya Bu ya atas Iya. waktunya yang sudah Iya. diberikan kepada saya. Terima Iya, kasih. sama-sama Bu Endah. Baiklah. Barangkali Bu Ulfa ada Iya. kegiatan yang masih melibatkan Oh, kesibukan. enggak. Iya, untuk coachingnya sudah selesai ya hari ini ya. Nggih. Iya. Kemudian ini nanti kita akan membicarakan selanjutnya untuk pasca observasi, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut setelah jam berikutnya kalau kita sudah melonggar lagi. Iya Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ya untuk melanjutkan pendidikan anak-anak. Ya, terima kasih ya Bu ya. Nggih, Terima kasih, Bu. sama-sama. Nggih. Ya, seru sekali ya Bu Yeni ya. Halo Bu Yani. Halo, Bu Apa Ulfa. kabar? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya. Gimana Bu? Sudah melakukan coaching tadi sudah lega ya Bu ya? Alhamdulillah saya sudah lega, Bu. Sudah bersyukur banget, alhamdulillah sudah lega, sudah melaksanakan coaching. Namun saya merasa masih banyak kekurangan pada kegiatan coaching yang saya lakukan tadi. Tidak apa-apa, wajar. Sedikit kekurangan itu manusiawi ya Bu ya. Yang penting kita selalu berlatih untuk berusaha yang lebih baik lagi untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah Bu, dari kegiatan coaching tadi Bu, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan ya Bu Yani ya. Nggih, siap, Bu. Gimana Bu tadi perasaannya saya melakukan coaching? Apakah Bu Endah sudah melaksanakan coaching dan menemukan ide atau solusi dari permasalahannya? Perasaan saya senang, Bu. Sudah melakukan coach, apalagi Bu Endah sebagai coach bisa menemukan ide, solusi dari permasalahan yang dimilikinya. Sehingga Bu Endah sendiri juga merasa senang dan merasa terbantu. Bagus, luar biasa sekali Bu Yeni ya. Baik Bu Yeni, di sini saya akan menyampaikan hasil observasi ya yang saya lakukan terkait kegiatan coaching yang Bu Yeni lakukan tadi bersama Bu Endah. Ya, Nggih, siap, Bu. Bagaimana? tenang aja. Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih. Nggih. Baik Bu Yeni, untuk kegiatan coaching yang dilaksanakan tadi, ini kan memakai coaching alur tirta ya Bu ya. Nggih. Nah, sudah memakai tentukan tujuan umum, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan mengambil pengambilan keputusan yang bertanggung bertanggung jawab. jawab. Iya Bu. Dari hasil pengamatan yang saya amati ini ya akan saya sampaikan. Yang pertama adalah kegiatan coaching tadi ya Bu ya. Saya melihatnya belum ada kesepakatan dalam tujuan coaching ini Bu. Nah, tujuan coaching ini belum disebutkan karena tujuan ini harus dilakukan penting sekali Bu sebagai perbaikan untuk kegiatan coaching berikutnya. Nah, agar alur tirta ini bisa terpenuhi dengan runtuh Bu Yeni. Seperti itu. Baik, Bu, terima kasih. Jadi tadi yang kan tujuan ya, Bu Iya, ya. tujuan. Saya catat, Bu. Iya, tujuan dan kegiatan alur tirtanya. Iya, Bu, siap. Silakan. Berikutnya Bu Yani ya, terkait identifikasi. Ini sudah ada. Namun dari Bu Endah tadi belum spesifik dalam mengena dalam menggambarkan permasalahannya. Hal ini sepertinya dikarenakan karena coach yaitu Bu Yeninya ini kurang memberikan pertanyaan-pertanyaan Bu yang memancing agar Bu Endah ini terpancing dan menyampaikan dengan leluasa seperti itu Bu ya, agar Iya, Bu. terpancing seperti itu. Iya, Bu. Nah selanjutnya untuk rencana aksi nih Bu sudah bagus dan tanggung jawabnya juga sudah bisa berjalan dengan lancar ya Bu Yani ya. Iya, Bu, siap. Selanjutnya untuk keseluruhan rangkaian dari kegiatan coaching yang sudah Bu Yeni dan Bu Endah lakukan tadi sudah bagus sekali, di mana kegiatannya tadi sudah berjalan dan sudah menerapkan alur tirtanya. Kemudian kekurangannya, adapun kekurangannya sedikit Bu, ya ini untuk bahan perbaikan
untuk coaching selanjutnya antara Bu Yeni dan Bu Indah ataupun dalam guru-guru yang lain nanti ke depannya. Baik Bu, terima kasih. Siap Iya. dilaksanakan. Iya Bu. Nah ini terkait indikator keberhasilan yang tadi di awal disampaikan adalah coach dapat menemukan ide, gagasan, dan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Di antaranya adalah fokus ya pada presence ini sudah bagus, untuk kehadirannya sudah penuh, tampak dan terpenuhi dari Bu Yeni dan Bu dilakukan dengan Bu Indah tadi. Iya, siap, betul sekali Bu. Iya Bu. Selanjutnya ini untuk melakukan kegiatan coaching hari ini, apakah ada hal yang Ibu kembangkan lagi untuk kegiatan selanjutnya ya Bu ya? Baik Bu, yang pasti saya akan memperbaiki yang belum baik. Untuk coaching selanjutnya, harapan saya bisa menerapkan alutita dengan lebih runtut, sehingga baik coach maupun coach benar menjadi mitra yang saling terbuka dan bukan sekedar mencari solusi, tetapi bermitra dengan baik yang berkepanjangan. Oh iya Bu, iya bagus sekali. Luar biasa Bu ya, ini kegiatan hari ini kita sama-sama belajar ya ini Bu ya, untuk mencapai hasil yang maksimal. Kita semangat belajar untuk mengajar dan memberikan anak didik generasi penerus kita ini menjadi anak yang unggul, anak yang baik dan ditunggu oleh semua masyarakat ya Bu ya. Iya. Ini yang diharapkan oleh semua orang tua pastinya dan kita sebagai guru. Terima kasih Bu Yeni, mohon maaf jika saya ada salah kata. Nah sampai ketemu lagi Bu Yeni ya. Siap, terima kasih Bu Ulfa. Sama-sama.